Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada video hari ini aku akan meng-live coding. Asik. Kita akan meng-live coding tentang materi MySQL menggunakan CMD atau command prompt. Di sini perintahnya membuat database baru dengan nama Politeknik. Lalu nanti bikin tabel di dalam database ini dengan namanya pasien. Di dalam pasien nanti akan membuat 5 field atau 5 kolom dengan ID, nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan umur. Nanti setiap field atau kolom pada tabel pasien diisi sama 5 data minimal, gitu kan. Habis itu tampilkan field ID atau kolom ID sama nama pasien jika jenis kelaminnya wanita. Lalu ubah data ketiga pada field nama pasien menjadi Hanifah. Tambahkan field golongan darah. Tambahin lagi golongan darah, berarti di bawah umur ini. Lalu isi field dengan golongan darah sesuai A, B, AB, dan O. Harus ada 3 data yang golongan darahnya B. Habis itu hapus data jika golongan darahnya B. Oke. Kita mulai dari menyalakan exam. Udah. Oke. Langkah pertama guys, kita harus pergi ke command prompt dengan klik Windows R. Lalu aku gedein aja. Di sini kita pindah direktori. Kelihatan nggak guys kalian? Kelihatan tidak guys kalian guys? Ora kah? Gimana ya caranya? Aku nggak tahu cara ini buat jadi ini kelihatan catatannya. Nggak usah ngide. Ini aja udah. Oke dah. Oke ya, intinya gini ya guys. Oke, kita pindah direktori dengan mengklik CD. CD itu change directory. Karena kan file exam itu ya teman-teman, kita bakal melakukan query alias perintah itu di direktori exam, MySQL, dan bin yang berada di C. Jadi di sebelah sini teman-teman, nih exam, terus di MySQL, terus di bin. Nah, di file ini kita bakal membuat query-query-nya, kayak bikin datanya gitu-gitu. Jadi cara di CMD-nya adalah kita keluarin dulu nih dari si Alika dan si user ini dengan gini, titik-titik / titik-titik enter. Lalu ini keluar dari file user, dan ini kita berada di direktori C. Karena kita mau masuk ke bin, berarti kita pindah lagi, kita masuk ke dalam folder exam / exam MySQL bin. Oke. Exam MySQL and bin. Oke. Enter. Oke. Oh iya, FYP. Kok FYP? For your information. Enggak deng. Aku pengen ganti tulisan ini biar kayak nggak monoton banget guys. Color putih kan ini ya. Aku pengen ganti dulu sebelum kita masuk ke MariaDB. Ganti tulisan putih ini menjadi warna ungu. And because I like it purple or green, purple with green. So kayak ini like hacker, asik. Jadi kita ketik aja. Kalian kalau mau ikutin nih guys, kalian
XY. Dan ini opsional. Kalau kalian skip aja ini. Ini aku pengen ganti aja guys. Color XY. Nah di sini ada kode ini ya kan. Nah, karena aku pengen ganti tulisan ini warna hijau dan ini warna hitam. Aku tinggal tulis saja. Ini ada example di sini. Kita tulis saja color. Warnanya hijau. Ini black. Berarti 0 dan 2. Kenapa 0? Karena 0 itu black. 2 itu green. Aku lupa sih, coba kita lihat. Nah ya guys, jadi angka pertama ini adalah buat si background, 2 ini buat si tulisan. Oke, for your information, ini optional. Oke, kita lanjut. Ini sangat ini sih sebenarnya, kita close it. It's okay. Nice. Nah, kita udah masuk ke file bin. Setelah masuk file bin, aku bakal masuk ke MariaDB alias ke menu root. Kalian ketik gini aja. Setelah dari itu, kalau kalian gak mau ngikutin color tadi, habis itu enter. Nice. Kalau udah masuk ke welcome to the MariaDB monitor, artinya kalian sudah masuk ke dalam database, ke data exam begitu. Setelah itu ini opsional, aku mau ngeliat dulu databases aku. Databases. Kalau kalian mau ngeliat semua data, keseluruhan database kalian ketik ini aja. Enter. Nah, ini ada database aku. Oke. Di situ tadi perintahnya apa? Buat database baru dengan nama Politeknik. Oke. Cara membuat database di command prompt dengan mengetik query create database. Database apa namanya? Politeknik. Titik koma. Jangan lupa titik koma ya, besti. Karena kalau nggak pakai titik koma, nggak error, tapi bakal lanjut kayak gini guys. Gitu. Ini bakal terus kayak begitu. Ya, makanya ditutupnya pakai gini. Enter. Nice. Kalau udah kayak gini berarti query oke. Satu row efektif. Oke. Kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi. Ini kalian kalau mau cepet ya, caranya sepuh kalau kata Kadila. Kalian klik aja ini row up and down ya. Tanda panah atas sama bawah. Ke atas gini, create database kayak gini, show database gitu ya. Oke, tinggal gini aja guys. Gitu. Naik turun. Nih, kelihatan nggak? Kedengeran nggak? Nice gitu. Kita lihat lagi database. Nah, tadi aku bikin database namanya Politeknik. Nah, udah ada kan? Politeknik. Oke, selanjutnya setelah membuat database baru kita buat table. Namanya apa? Pasien. Bikin table kayak gimana? Bikin table yaitu dengan create juga sama, buat ada ininya. Create table pasien. Kenapa namanya pasien ya? Aku pun bingung. Apakah kita pasien? Kita mahasiswa bukan pasien kalau itu aja Politeknik ya guys. Nah, bis itu ya. Ini gak bisa langsung titik koma gini guys, karena kalau di table tuh kita harus masukin fieldnya. Tadi apa perintahnya? Field kita harus isi dengan 5 field. Ada ID, pasien, dan nama pasien. Ini biar ini aja ya guys. Biar tidak bingung, kita tidak bolak-balik. Kayak begini aja. Kan kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, masih kelihatan kan? Oke, ini kan create table pasien, di dalam fieldnya ada. Oke, kita enter aja. Yes, oke. Oke, kita enter. Terus masukin field. Cara masukin field gimana teman-teman? Kayak gini. Awali dengan tanda kurung. Alright. Habis itu tanda kurungnya setelah sih mau ditaruh sini boleh, taruh sini juga boleh. Setelah sekarep ya. Habis itu ID pasien. ID aku pengen punya ID dengan integer 11
Dan ini adalah primary key. You know what primary key? Primary key itu apa, aku lupa ya. Ya pokoknya ID primary key ini buat bisa datanya tuh nggak ketukar-tukar gitu sih. Bukan, salah, itu unik. Primary key itu buat, nanti aku cari lagi ya habis setelah tutorial ini ya. Oke. Enter. Di situ masukin nama pasien. Nama pasien aku pengen masukin nama pasien. Farkar. Farkarnya berapa ya? 25. Ya, banyak nomor orang. Habis itu alamat. Oke, kita kasihin Farkar 50. Enter. Set. Habis itu jenis kelamin. Farkar. Enggak. Aku mau kasihin enum. Enum itu ini guys, buat kayak pilihan. Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki, cowok, cewek. Laki-laki dan perempuan. Nice. Kalau ini apa ya? Laki dan wanita. Ini belum. Nah, habis itu masukin terakhir yaitu umur. Umur itu aku mau pakai Farkar. Kita pakai Farkar semuanya kali ya guys. Cung yang mau menggunakan Farkar, aku memakai integer. Integer aku mau kasihin 20. Banyak nyong. Habis itu, nah, kita tutupnya jangan langsung titik koma guys, error. Karena tadi kan aku buat di sini ada kurung ya. Kalau ada buka kurung berarti ada pasangannya dong. Tidak mungkin dia jomblo. Nah, gitu. Terus titik koma. Boleh. Habis itu, kalau udah kayak gini, enter. Lah, kocak. Aku belum kocak. Ada. Maaf teman-teman. Ya, tidak apa. Maaf ya. Pasiennya aku lupa kasihin. Pasien gini. Alamak, pasien. Apa sih aku bikin tulisan apa sih? Politeknik. Alamak. Maaf ya guys, kesalahan. Nice. Nah ini dari yang tadi aja ya. Tadi yang dari up and down itu aja, nggak apa-apa. Ada. Nih kalau kata guru aku dulu ini angel. Nama pasien, terus alamat, terus jenis kelamin, terus umur. Nah kalau udah kayak gini enter. Nah kalian jangan lupa ya guys, sebelum bikin create database kalian pakai dulu database change-nya ke Politeknik atau ke database yang kalian buat, oke? Ada. So aku mau lihat dulu nih guys. Select dulu. Aku mau lihat select from pasien. Lah guys, aku tuh lagi mengaco. Bukan nggak tahu, aku lagi mengaco. Nah ini dia. Oke, kalian kalau maaf amatir, kalian kalau mau ngeliat fieldnya pakai dash ya guys. Ya. Sumimasen. Di situ isi semua field pada table pasien dengan minimal 5 data. Berarti kita isi ini dengan 5 data masing-masing. Caranya gimana? Kita pakai insert into form pasien. Gak usah pakai ini sih, insert into table.
Kocak aku lupa. Oh, insert into form. Insert into uh, form table from patient values. Kayak gini bukan ya? Aku cobain dulu ya guys. Kok ini? Aku takut. Ya guys, sorry ya guys. Misalnya namanya Alia ke. Ini bukan pasien ini ya guys. Jangan lupa kasihin koma-koma. Terus alamatnya Daya gitu kan. Nah, terus jenis kelaminnya apa? Apa Alika jenis kelaminnya? Perempuan. Umurnya aneh umur 10 tahun. Oke, tadi dulu ya guys, aku lupa nih guys. Tuh kan. Nih. Tuh. Kan aku juga bilang apa? Jangan pakai ini kocak. Insert into pasien. Nah, gini. Oke guys, ulang. Kan kalau mau insert gini aja guys. Gak usah pakai form. Nah, gini. Terus masukin datanya. Tadi aku udah masukin satu data, berarti aku di sini masukin lagi 2. Kan tadi ininya sampai 5 ya. Aku buat nama aku Rizky. Ya, nama aku ada Rizkynya guys. For information, asik. Nyalindung. Yes, Nyalindung is the best. Kita benar-benar. Aku takut ini data di koma. Tidak. Kasih koma. Oke, kasih lagi. Misalnya umurnya 19 tahun. Terus ini laki-laki and ini alamat dia di Sukanegara. Terus aku mau namain dia Maulida. That's ini nama aku ya guys, Maulida. Terus enter lagi. Kita 18 deh. Nah, ini perempuan di mana guys? Di Luwijati. Luwijati. Siapa nama dia? Fatimah. Kita pakai nama dia. Fatimah, aku pinjam nama kamu. Di situ K5 ya. Ini umur dia 20 guys, dia paling tua. Laki-laki, aku mau laki-laki. Siapa nama dia? Alamat dia di ini aja. Di Jonggol. Ini Jonggol, kocak. Suka Sirna. Gak tahu aku. Aku pernah ngeliat nama ini. Suka Alika kan. Siapa nama dia? Kita kasih nama Jiwoni. Asik. Jiwoni orang suka Sirna. Jangan suka Sirna gak sih? Ini aja guys. Kita tahu ini aja. Orang ini. Ini. Aku lagi mikir dulu guys. Oh. Luwijati. Udah tadi. Jiwoni laki. Jangan Jiwoni dah. Ini aja. Ini aja. Anu. Gue kali ini ya ngeliat anu orang gandoang. Ya kan? Kalian baru lihat gak sih? Jadi koma, jangan lupa tidak koma. Insert into passion. Oke guys. Enter. Nice. Oke. Di situ kalau mau ngeliat nih, baru kalau mau lihat gini guys, select for passion. Jadi koma. Nice. Jadi sudah kita buat adalah tampilkan field ID pasien. Nih label dengan minimal 5 data. Nih, aku udah punya 5 data. Oke. Kalian jangan ikutin ini ya guys, ini tutorial amatir. Nih.
Masih agak sedikit salah-salah ya, oke? Karena aku sudah agak pikun-pikun. Nah, habis itu kita lihat ke perintah yang 5. Tampilkan field ID dan nama pasien jika jenis kelaminnya wanita. Kayak mana tuh? Kalau kita nampilin data, berarti kita menggunakan select. Selectnya apa? Select from pasien. Ini apa nih? ID pasien. Berarti kita pakai apa? Where ID nama pasien. Salah guys. Gak pakai where-nya tuh di sini. Aduh sakit. Aku masih ini ya guys, mencoba-coba. Di situ where jenis kelamin. Kita cobain dulu ya. Jenis kelamin wanita atau aku di situ perempuan. Sama aja ya. Aku nggak tahu ya. Oh, gini guys. Aku tahu. From select from pasien. Hah? Nama pasien. Gak ada lah, kocak. Aku mau ke kamar mandi dulu, mengkamar mandi. Oke guys, sorry. Nah, jadi select from pasien. Karena kan kita nggak nampilin semuanya ya, aku lupa. Maaf, udah lupa pelajaran ginian. Aduh. Aku alasan ya. Oke. Ini select karena kan kita nggak nampilin semuanya ya. Jadi kita select aja, langsung select from gini. Fromnya nanti kocak, kita select dulu namanya ID gitu kan. Koma nama pasien. Gitu. Bisa tuh from mana? From si pasien lah. Ya kan? Terus where di mana pasiennya, ngisi ID yang mau kita lihat di kondisi apa gitu kan, di jenis kelamin apa tadi jenis kelaminnya, perempuan, titik, koma. Nah ini apa tadi, tampilkan field ID pasien dan nama pasien jika jenis kelaminnya wanita. Nah si Alika, Rizky, dan Fatima ini, Alika dan Rizky dan Fatima adalah perempuan. Kita butuh apa tadi? ID sama pasien. ID sama nama pasien nih. Tampilin field ID dan nama pasien kalau jenis kelaminnya perempuan. Begitu. Oke. Selanjutnya, ubah data ketiga nama field nama pasien jadi Hanifah. Lah, Hanifah jadi laki-laki nih. Oke. Kalau kita mau edit data di dalam data, kita menggunakan update. Yes, update. Kita mau update yang mana nih? Kita mau update di table namanya table pasien. Habis itu di set, kita set yang mana yang mau kita update. Nama pasien. Kita mau update nama pasien yang field 3, nama pasien jadinya si Hanifah. Kita mau ganti set si nama pasien si Hanifah di mana? Di jenis kelamin kocak. Hanifah kan, oh
aku ngantuk. Di nama pasien Hanifah ini di ID ketiga. Berarti where ID sama dengan 3 titik koma. Enter. Oke. Query oke, satu row affected, row match and change one, ya kan? Kita lihat lagi. Select from ya. Nah, field Hanifah sudah terganti, tapi Hanifah jadi laki-laki. Oke, nggak apa-apa. Di situ kita tambah field golongan darah. Karena golongan darah ini adalah field, dan field ini itu tuh kayak struktur database, berarti kita menggunakan DDL alias data definisi language. Berarti pakai apa? Pakai alter table. Sama table kita apa tadi? Pasien. Terus karena tadi kita pengen nambah data, berarti kalau tambah itu adalah add golongan darah. Kasihin tipe data dia. Aku pengen kasih dia enum biar gampang. Enum. Kalau pakai enum ini ya. Jangan pakai enum deh. Aku mau pakai varchar aja biar nggak ribet. Varchar 11. Oke. Ya tahu ini banyak banget kalau 11 sebenarnya. Oke. Sudah. Enter. Nice. Kita lihat lagi guys. Select form. Nah, golongan darah, tapi ininya 0 karena kita belum isi. Kalau mau isi apa? Nih. Lalu isi field tersebut dengan golongan darah sesuai. Dengan ada sesuai AB, ABO. Harus ada 3 golongan darah yang harus ada 3 data yang golongan darahnya B. Oke, berarti kita buat. Gimana caranya? Karena kita mau nambahin ya, berarti bukan pakai insert lagi. Karena kan kita kan ini udah keisi, berarti dia harus pakai update. Kalau pakai insert lagi, nggak boleh, nggak bisa dia. Jadi kita harus update. Update-nya gimana? Tebak. Kita update. Yes, maaf ya, ini bapak-bapak pada main kartu. Kita pasien, itu tadi ya, kayak tadi nih, pasien set, ya kan? Set golongan darah A nya kecil aja, aku nggak mau gede-gede. A di ID berapa guys? Iya, ID 1 titik koma. Oke, begini. Oke. Enter. Masya Allah, where-nya mana? Nah, change ya, ini udah ganti. Oke, ulangin lagi sampai kelar. Ini B aja udah nggak apa-apa. Oke, terus ini ganti lagi. Harus ada 3 data, golongan darahnya B. Kita buat aja B ini sampai 3 nih. Terus 4 kita ganti juga jadi B. 5 kita ganti jadi AB. Oke. Udah ya? Harus ada 3 data yang golongan darah. Coba kita lanjut. Lupa. Mana 5-nya? Ini 5. Tunggu guys. Kocak ya. Ini 5. Golongan darahnya tadi B-nya baru 1. Aduh.
Kenapa sih Alika nih? Where? Kamu nggak teliti kocak. Where? Nah, kita lihat lagi. Nah ini dia. B ya, B-nya ada 3. Oke, habis itu hapus data. Baru juga dibikin ya. Hapus data jika golongan darahnya B. Kalau menghapus data di dalam database, ini kan kita nggak make DDL ya, karena itu kan buat struktur database. Kalau make buat urusan dalam datanya, kita menggunakan delete. Kalau make urusan strukturnya, kita makainya drop. Jadi kita pakai delete. Delete form tabelnya apa namanya? Pasien di mana kondisinya? Kita mau delete di table pasien di kondisi mana gitu. Kondisi golongan darah. Golongan darah jika golongan darahnya apa? B. Kan nih. Delete hapus tabel pasien kondisinya golongan darahnya B. Kita enter. Oke, udah ganti. Kita lihat lagi ya. Nah, sisanya tinggal 2 karena kita udah hapus golongan darahnya yang si B ini. Begitu Kakak Dila Lope. Jadi ini aku masih amatir. Lihat ini ya, ada error-error begini Kak. Tape. Manusiawi aku mah. Belum sepuh. Asik. Oke, aku mau coba Laravel Kak abis ini. Let's go. Udah Kak, sekian dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.